Saya hanya boneka politik. Pengakuan mengejutkan. Patrick Kluivert bongkar kekacauan timnas Indonesia. Sosok yang dulu sempat dielu-elukan sebagai pelatih kelas dunia, kini angkat bicara dengan nada getir dan penuh penyesalan. Ya, Patrick Kluivert, mantan pelatih timnas Indonesia, baru saja membuat pengakuan mengejutkan melalui sebuah podcast sepak bola di Belanda berjudul Voetbal Zonder Filter, sepak bola tanpa saring, yang kini viral di Eropa dan Asia Tenggara. Dalam percakapan berdurasi hampir 1 jam itu, Kluivert bicara belak-belakan soal pengalaman pahitnya melatih timnas Indonesia, sebuah pengalaman yang ia sebut sebagai masa paling membingungkan sepanjang karirnya di dunia kepelatihan. Kluivert memulai kisahnya dengan suara berat dan ekspresi wajah yang menunjukkan penyesalan mendalam. Ia mengaku bahwa ketika pertama kali menerima tawaran melatih timnas Indonesia, dirinya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang sepak bola Indonesia. Saya datang ke Indonesia dengan pengetahuan nol. Saya tidak tahu siapa pemainnya, siapa lawannya, bahkan saya tidak tahu bagaimana liga mereka berjalan. Ujar Kluivert dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan secara bebas oleh media setempat. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa proses perekrutannya terasa sangat tergesa-gesa dan penuh tekanan politik. Menurutnya, banyak pihak di belakang layar yang mendorong namanya untuk dipilih bukan karena kualitas atau visi sepak bola, melainkan karena nama besar Kluivert sendiri yang bisa mendongkrak citra timnas di mata dunia. Mereka butuh wajah terkenal, seseorang yang bisa dijual secara global. Saya sadar belakangan bahwa saya hanyalah bagian dari strategi branding, bukan pelatih yang benar-benar diberi kuasa penuh, tambahnya dengan nada sarkastik. Pernyataan paling tajam datang di menit ke-35 podcast itu. Dengan nada penuh amarah, Kluivert menyebut bahwa selama melatih timnas Indonesia, dirinya hanya dijadikan boneka oleh pihak tertentu di tubuh federasi dan pemerintah. Saya bukan pelatih. Saya boneka. Semua sudah diatur. Dari pemain yang dipanggil, strategi yang boleh digunakan, sampai bagaimana saya berbicara ke media. Saya merasa dikontrol setiap hari. Ungkapnya dengan tegas. Menurut Kluivert, ada banyak intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya tidak mencampuri urusan teknis sepak bola. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa keputusan penting, seperti daftar pemain starter dan taktik saat melawan Arab Saudi dan Iran di kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan murni keputusannya sendiri. Saya sempat menolak beberapa pemain karena alasan teknis dan kebugaran, tapi keesokan harinya mereka tetap masuk dalam daftar starter. Itu saat saya sadar, saya tidak punya kendali apa-apa, ujarnya getir. Kluivert juga membeberkan alasan mengapa dirinya merasa dijebak dalam permainan politik sepak bola di Indonesia. Menurutnya, ada agenda besar di balik kehadirannya, terutama karena saat itu timnas Indonesia mulai menjadi sorotan dunia internasional, setelah tampil mengejutkan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya tahu Indonesia sedang dalam momen emas. Banyak media luar mulai membicarakan mereka. Dan mereka, federasi, ingin memanfaatkan momentum itu dengan mempekerjakan nama besar seperti saya, agar terlihat serius di mata dunia, jelasnya. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari ekspektasi. Kluivert merasa dirinya hanya menjadi topeng profesionalisme, sementara di belakang layar, sistem dan organisasi tetap carut-marut. Mereka ingin terlihat modern, tapi tidak mau berubah. Saya membawa sistem Eropa, tapi yang mereka jalankan masih sistem politik lama. Saya tidak bisa bekerja seperti itu, kata Kluivert sambil menggelengkan kepala. Bagian paling disorot dari pengakuannya adalah soal pemain titipan. Kluivert menyebut bahwa hampir di setiap pemanggilan pemain, selalu ada nama-nama yang ia rasa tidak layak tampil di level internasional, namun dipaksakan untuk dipanggil karena alasan di luar sepak bola. Saya tidak akan menyebut nama, tapi saya tahu beberapa pemain tidak pantas berada di tim. Tapi mereka datang dengan rekomendasi khusus. Kalau saya menolak, saya akan menerima telepon di malam hari. Ujarnya dengan nada getir. Kluivert bahkan mengaku sempat ditegur langsung oleh petinggi federasi karena mencoba mengganti susunan pemain di laga penting melawan Irak. Keputusan itu membuatnya hampir dipecat 2 hari sebelum laga berlangsung. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini dimanapun. Saya melatih pemain hebat seperti Xavi, Depay, dan Van Persie. Tapi tidak pernah ada yang menelpon saya hanya untuk memaksa memainkan seseorang, katanya. Yang lebih mengejutkan, Kluivert juga menyinggung 2 nama pengamat sepak bola Indonesia yang cukup populer di media sosial.
Ia menyebut bahwa opini publik yang mereka bentuk sering digunakan oleh orang-orang tertentu di federasi untuk menekan dirinya secara psikologis. Saya tahu mereka punya pengaruh besar. Kadang apa yang mereka ucapkan di media dijadikan alasan untuk menyerang saya dari dalam. Mereka bukan pelatih, tapi seolah punya kuasa menentukan arah tim nasional, ujar Kluivert dalam nada sinis. Menurutnya, situasi ini membuat suasana tim menjadi tidak sehat dan penuh tekanan, karena setiap keputusan yang ia buat selalu dihubungkan dengan komentar pengamat di televisi atau media sosial. Saya datang untuk bekerja secara profesional, tapi saya dikelilingi oleh opini, tekanan, dan drama politik. Saya ingin membangun tim, tapi mereka sibuk membangun citra, tambahnya. Begitu cuplikan podcast itu viral di media sosial, publik Indonesia langsung geger. Tagar Kluivert buka suara dan boneka timnas mendadak trending di X, Twitter, dan Instagram. Banyak netizen yang merasa kaget dan marah, terutama karena tuduhan adanya pemain titipan dan intervensi federasi kembali mencuat ke permukaan, isu yang sudah lama menjadi rahasia umum. Jadi benar ya selama ini pelatih cuma formalitas? Kasihan banget Kluivert. Tulis salah satu pengguna X. Kalau benar ada intervensi sampai ke daftar pemain, ya pantas aja permainan kita berantakan. Komentar lainnya. Sementara itu, beberapa pihak dari federasi belum memberikan tanggapan resmi. Namun seorang sumber dalam PSSI menyebut bahwa pernyataan Kluivert dianggap sepihak dan emosional, mengingat ia baru saja kehilangan jabatan.